Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guswati, kelas PAI 4, akan mengajarkan pendidikan agama Islam kelas 5. Dengan pembelajaran pada kali ini, cita-citaku menjadi anak yang soleh dengan subtema orang jujur disayang Allah. Sebelum memulai pembelajaran cita-citaku anak soleh, ibu akan bertanya, apa cita-citamu, nak? Pasti anak menjawab, cita-citaku ingin menjadi guru, ingin menjadi pilot, ingin menjadi polisi, ingin menjadi dokter. Siapa anak soleh itu dan bagaimana ciri-cirinya? Soleh artinya baik. Salah satu cirinya adalah jujur. Apakah kalian ingin disayang Allah? Salah satu caranya adalah bersikap jujur. Jujur artinya lurus hati, tidak bohong dan tidak curang. Perilaku jujur telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sejak kecil, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Jujur terbagi atas 3 macam. 1. Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, jujur kepada orang lain. Ciri-ciri jujur: 1. Selalu taat kepada Allah. 2. Jujur. 3. Hormat dan patuh kepada orang tua. 4. Hormat dan patuh kepada guru. 5. Setia kepada teman. 6. Menghargai sesama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Selamat datang di pembelajaran subtema 2. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Kita semua pasti memiliki orang tua baik yang masih dapat kita kecup tangannya ataupun yang sudah tidak. Kedua orang tua sangat berjasa kepada kita. Betapa banyak pengorbanannya yang mereka lakukan untuk kita sejak kita masih kecil hingga sekarang ini. Mereka mengorbankan jiwa, raga, harta, waktu, dan lainnya demi kita. Sudah sepatutnya kita menghormati dan menyayanginya. Islam telah mengatur segala hal dalam kehidupan pemeluknya, termasuk menjunjung hak-hak kedua orang tua kita dan mengajarkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Kedua orang tua kita telah mendidik dan membesarkan kita dengan susah payah. Tak sedikit keringat yang mengucur, tak terhitung waktu yang telah terkuras baik di waktu siang maupun di keheningan malam. Tak sedikit perih yang harus ditahannya demi kebahagiaan anak-anaknya. Terkadang mereka harus menahan lapar, haus, asalkan anak-anaknya kenyang, karena selalu mendahulukan kepentingan anak-anaknya di atas kepentingan dirinya sendiri.
Menghormati orang tua sangat ditentukan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua, selain menyeru untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Al-Quran juga menegaskan kepada umatnya untuk menghormati kedua orang tuanya. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua, baik ibu maupun ayah. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anaknya untuk berbakti dan taat kepada ibu maupun ayah. Taat berbakti kepada orang tua adalah sikap perbuatan yang terpuji. 3. Kewajiban terhadap orang tua. 1. Menaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. 2. Menjaga amanah harta yang dititipkan oleh orang tua atau diberikan oleh orang tua. 3. Membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Hikmah berbakti kepada kedua orang tua antara lain seperti berikut. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal paling penting. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho. Berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah atau surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik, kita masuk pembelajaran kita subtema 3, indahnya saling menghargai. Mari saling menghormati dan menghargai. Apa saja sikap saling menghargai itu? Baiklah, ibu akan menjelaskannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Bangsa Indonesia misalnya terdiri dari beragam suku, agama, dan adat istiadat. Demikian pula kehidupan manusia. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai pendirian orang lain. Misalnya, dalam beribadah sholat subuh. Ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah di dalam melaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. 2. Menghargai keyakinan orang lain. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun.
dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Namun pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersama. Karena ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja, Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. 3. Menghargai pendapat orang lain. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, dan Ilham. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya. Ahmad sebagai pimpinan diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-temannya sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.